Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita langsung aja nih, kita mau gali satu ide menarik dari sumber kita, kutipan dari buku The 48 Laws of Power. Oke. Fokusnya di hukum ke-27. Ini soal gimana memanfaatkan kebutuhan dasar manusia untuk, percaya pada sesuatu. Tujuannya untuk menciptakan pengikut yang loyal, wah hampir kayak kultus gitu ya. Iya. Buku ini kan emang sering bahas sisi-sisi kekuasaan yang kadang gelap ya. Dan hukum ini spesifik banget nunjukin kalau manusia itu punya kerinduan alami buat percaya sama sesuatu yang lebih besar. Ada semacam kekosongan gitu ya, kebutuhan percaya yang menurut penulisnya bisa diisi atau bahkan dimanfaatkan sama orang yang pengen punya pengaruh kuat. Oke. Kita kupas nih, gimana persisnya caranya menurut buku ini? Apa cukup modal janji aja, Ge? Nah, nggak sesederhana itu ternyata. Justru salah satu kuncinya itu ada di kekaburannya. Janjinya itu justru nggak boleh terlalu jelas. Ya, tawarkan sesuatu yang kedengarannya besar, menjanjikan perubahan gitu. Tapi detailnya ya jangan spesifik-spesifik amat. Biar orang mengisi sendiri pakai harapan mereka. Oh, gitu caranya. Terus, nah ini penting nih. Sampaikan pakai antusiasme yang membara, keyakinan penuh, kata-kata semangat, energi meluap-luap. Itu katanya yang bisa gerakin emosi orang. Emosi ya kuncinya. Iya, seringkali bisa melampaui logika mereka, gitu. Wah, jadi kombinasi janji gede tapi samar, plus penyampaian yang semangat banget. Biar emosinya yang main, bukan analisis kritis gitu ya? Tepat sekali, emosi penggerak utamanya di sini. Buku ini juga nyaranin pakai elemen lain buat nambah daya tarik. Kayak apa tuh? Misalnya bikin jargon baru. Atau kasih nama yang kedengeran keren gitu, bombastis. Buat konsep yang sebenarnya mungkin, sederhana aja. Oh, biar kelihatan wah gitu ya? Iya, biar ada aura eksklusif, kedalaman. Seolah-olah Anda ini nawarin pengetahuan rahasia yang nggak semua orang punya gitu loh. Menarik. Jadi kesannya baru dan spesial, padahal intinya mungkin ya gitu-gitu aja. Terus tadi sempat disinggung soal kelompok juga ya, bahkan isolasi. Betul. Menciptakan rasa kebersamaan tuh krusial banget. Buku ini jelasin kalau orang udah merasa jadi bagian dari kelompok terpilih yang keyakinannya sama, wah ikatannya makin kuat. Masuk akal. Bahkan kalau bisa, dipisahkan atau dikurangi kontak pengikut itu dari pengaruh luar, dari rutinitas normal mereka. Waduh. Itu bikin mereka jadi lebih gampang nerima ide-ide baru dari si pemimpin. Jadi lebih bergantung sama kelompoknya itu buat arahan dan validasi. Kedengarannya efektif banget sih, tapi juga manipulatif ya jatuhnya. Tapi pasti ada batasnya dong. Kalau udah aneh banget atau nggak masuk akal sama sekali, masa orang nggak curiga? Tentu. Penulisnya juga ngasih peringatan kok soal ini. Kalau yang Anda tawarkan itu terlalu kabur sampai nggak bisa dipahami sama sekali, atau janjinya benar-benar ngawur, ya kredibilitas Anda malah bisa ancur. Nah, itu dia. Perlu ada keseimbangan, harus pintar maininnya. Ciptakan misteri, harapan, tapi tetap harus kelihatan cukup masuk akal. Atau setidaknya bisa dipercayalah sama target audiens Anda. Jangan sampai kelihatan kayak penipu murahan gitu. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya intinya, manfaatkan kebutuhan dasar orang buat percaya. Caranya kasih visi atau janji gede yang bikin semangat, tapi detailnya samar-samar aja. Iya, Terus dibungkus pakai antusiasme tinggi, keyakinan penuh, pakai bahasa atau konsep yang kesannya baru, eksklusif. betul. Dan kalau bisa, bangun komunitas yang solid, mungkin agak misah dikit dari dunia luar. Gitu ya resepnya kurang lebih? Iya, kurang lebih gitu rangkumannya kalau kita ikutin logika di buku ini. Dan kalau Anda perhatiin deh, elemen-elemen ini, janji besar yang nggak detail, semangat pemimpin yang berkobar-kobar, rasa eksklusif, kekuatan komunitas, ini kan bisa kita lihat polanya di mana-mana. Iya coba ya. Nggak cuma di kelompok yang ekstrim aja loh, tapi juga di strategi marketing, gerakan politik, bahkan mungkin komunitas online tertentu. Selalu aja ada daya tarik buat solusi baru, jalan pintas atau kebenaran tersembunyi gitu kan? Benar. Jadi lebih jelas sekarang polanya kalau udah dibedah gini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari penulisnya buat Anda renungkan. Strategi ini katanya mungkin lebih aman, lebih gampang dikontrol, kalau fokusnya ke individu atau kelompok kecil aja. Menarik. Jangan langsung coba ke kerumunan besar. Kenapa ya kira-kira?
Apa karena lebih gampang jaga ilusinya? Atau kontrolnya lebih ketat? Atau mungkin karena psikologi massa itu lebih susah ditebak? Sesuatu buat kita pikirin lagi ya berdasarkan obrolan kita hari ini.